Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya dimanapun kalian berada. Apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat bukan? Oke, sekarang ketemu lagi dengan saya Pak Beni. Pada kesempatan kali ini saya akan share proyek IPA karya peserta didik kelas 8 pada materi KD 4.1 Sistem Gerak pada Makhluk Hidup, yaitu proyek video gerak pada hewan dan poster kelainan dan penyakit pada sistem gerak manusia. Nah, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Semangat belajar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, ketemu lagi dengan saya Pak Beni. Pada kesempatan ini saya akan men-share kumpulan proyek IPA penyakit sistem gerak pada manusia dan juga gerak pada hewan di KD 4.1, keterampilannya sistem gerak pada makhluk hidup. Berikut ini adalah proses pembelajaran dalam membuat proyek poster penyakit sistem gerak pada manusia atau membuat video gerak pada hewan di kelas 8G. Dan ini adalah proses pembelajaran juga di mana peserta didik diharapkan bisa menyalakan kamera atau on cam sehingga lebih fokus lagi dalam menerima pembelajaran di kelas. Dan ini merupakan petunjuk di mana anak-anak bisa melihat yang akan mereka kerjakan dalam proyek keterampilan gerak pada makhluk hidup. Ini adalah kantong tugas di mana anak-anak bisa mengumpulkan proyeknya tepat pada waktu mereka mengumpulkan tugas. Dan berikut ini merupakan video karya-karya terbaik peserta didik kelas 8 SMPIT Raudatul Jannah, yaitu pada KD 4.1 Sistem Gerak pada Hewan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Tamefira Yanwati Putri Munggaran dari kelas 8A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara gerak hewan. Nanti contohnya ada dua. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah tadi kan contoh yang pertama itu hewan kucing. Kucing itu cara bergeraknya berlari dan alat geraknya itu kaki. Nah, terus contoh yang kedua ada hewan semut. Semut itu cara bergeraknya berjalan dan alat geraknya kaki. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Agnia dari kelas 8D akan melakukan pengamatan gerak pada hewan. Dari pengamatan tersebut, kesimpulan burung adalah burung terbang menggunakan sayap dan dibantu oleh ekor untuk menjaga keseimbangan. Kesimpulan tentang kucing adalah kucing bergerak dan berlari menggunakan kakinya. Itu saja kesimpulan pengamatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nova Istiqmal Abhinaya dari kelas 8E akan membuat proyek IPA yaitu gerak pada hewan, yaitu hewan cacing dan semut. Selamat menonton. Kesimpulan dari proyek IPA yang saya buat bahwa cacing bergerak menggunakan otot-otot perutnya dengan cara merayap. Semut bergerak menggunakan kakinya dengan cara berjalan untuk mencari makanan. Demikian proyek IPA dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kifar Rashid dari kelas 8H. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video gerak pada hewan. Berikut videonya. Dari video tersebut, ikan berenang menggunakan sirip-siripnya dan laba-laba berjalan menggunakan kaki-kakinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanaya Vidya Maharani dari 8G. Kali ini saya akan menayangkan cuplikan gerak pada hewan yang terjadi pada ikan dan kucing. Selamat menyaksikan. Dari video tersebut bisa disimpulkan bahwa kucing bergerak dengan alat gerak berupa kaki untuk berpindah tempat, mencari makan, menghindari musuh, dan menunjukkan perasaannya. Sedangkan ikan dibantu oleh ekor dan sirip mereka yang lebar untuk membantu mereka bergerak dalam air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcella Andrea Nazifa dari kelas 8E akan menayangkan video tentang gerak pada hewan, yaitu makhluk hidupnya adalah ikan dan kucing. Pada hewan tersebut, ia bergerak dengan cara berenang, dan ia berenang menggunakan alat gerak sirip dan juga ekornya untuk berenang. Yang kedua adalah makhluk hidup kucing. Makhluk hidup kucing yaitu bergerak dengan cara berjalan dan berlari dengan menggunakan alat bantu gerak yaitu kaki. Kesimpulannya adalah ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan alat bantu sirip dan ekornya. Sedangkan kucing bergerak dengan cara berlari dan berjalan menggunakan dengan alat bantu yaitu kakinya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafli Yudhistira dari kelas 8D. Kali ini saya akan menjelaskan gerak pada makhluk hidup. Yang pertama ada kucing.
Alat gerak pada kucing adalah kaki. Kaki pada kucing berfungsi untuk berjalan, berlari, dan untuk menopang tubuh pada saat jatuh dari ketinggian. Yang kedua adalah burung. Alat gerak pada burung adalah sayap. Sayap pada burung berfungsi untuk bergerak, yaitu dengan cara terbang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubian Kendra dari kelas 8G. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek IPA berupa video, dan hewan yang akan diamati adalah biawak dan juga ikan koi. Silakan saksikan video berikut. Terima kasih telah menyaksikan video tadi. Dan kesimpulan dari video tadi adalah bahwa hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Sehingga biawak tadi menggunakan kakinya untuk berjalan, dan ikan menggunakan siripnya untuk berjalan di dalam air. Dan biasanya ikan memiliki bentuk tubuh seperti torpedo. Dan seperti itulah kesimpulan dari video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Maulida dari kelas 8E. Hari ini saya akan membuat proyek video gerak hewan. Kesimpulan dari video pertama adalah bahwa kucing bergerak dengan cara berjalan atau berlari, dan alat geraknya adalah kaki. Kesimpulan dari video kedua adalah bahwa burung bergerak dengan cara terbang dan berjalan. Alat geraknya adalah sayap dan juga kaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdalillah dari kelas 8D. Di video kali ini saya ingin mengamati gerak pada hewan. Hewan yang kita amati adalah ikan dan ayam. Bagaimana gerak kedua hewan tersebut? Mari kita tonton videonya. Ada yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askal Rabani dari kelas 8D. Saya akan membuat tugas alat gerak pada hewan. Alat gerak pada kucing ada kaki dan ekor. Kucing memiliki 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Pada kedua kaki depannya terdapat kuku tajam, fungsinya untuk memanjat dan menangkap mangsa, sedangkan bagian kaki belakang berguna sebagai tumpuan saat kucing melompat. Yang kedua, ekor. Ekor berfungsi sebagai keseimbangan. Alat gerak pada ikan adalah ekor dan sirip. Ekor dan sirip berfungsi untuk berenang.
Ekor berfungsi untuk mengarah gerak ikan dengan cara menggunakan ekornya untuk berbelok saat berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Marsha Safiana Smitra akan mempresentasikan nama hewan, cara gerak, dan alat geraknya. Ikan. Cara geraknya berenang, alat berenangnya sirip dan ekor. Burung. Cara geraknya terbang, alat geraknya sayap dan kaki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahnaf dari kelas 8H. Saya akan memperlihatkan dan menyimpulkan gerak pada hewan. Mengacu pada hari liburan yang disebut Obon, sebuah hari di mana umat Buddha Jepang menghormati roh para leluhur. Mitani sendiri juga diberi julukan Master Roshi. Nah, kesimpulannya di sini adalah kucing bergerak dengan kaki dan kura-kura bergerak dengan kaki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dafa Hanif Marantulail dari kelas 8H. Hari ini saya akan membuat video tentang gerak hewan. Hewan yang akan diamati kali ini adalah ikan, dan juga hewan kucing. Jadi kesimpulannya adalah ikan bergerak karena ikan adalah hewan yang hidup dalam air. Dia menggunakan sirip dan ekornya untuk berenang dan bergerak, dan juga untuk mencari makan dan kucing karena merupakan hewan darat, dia menggunakan kaki untuk berjalan dan berlari. Sekian, hanya itu saja dari saya yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Safira dari kelas 8H. Saya akan menjelaskan alat pernafasan hewan dan cara bergeraknya. Di sini ada kucing. Kucing alat bernafasnya adalah paru-paru dan cara bergeraknya menggunakan kaki untuk berjalan. Di sini ada semut. Semut alat bernafasnya adalah trakea. Semut bergerak dengan kaki. Saya sudah menjelaskan dan saya akan menyimpulkan. Kalian harus jaga dan melestarikan hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rizku Kamal dari kelas 8E. Di sini saya akan membuat video tentang cara bergerak hewan dari tugas IPA. Gerak pada kucing. Pada umumnya, kucing bergerak menggunakan kakinya. 2 sepasang di depan dan 2 sepasang di belakang. Gerak pada burung. Pada umumnya, burung bergerak menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan sayapnya untuk terbang dan menggunakan kakinya untuk berjalan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencontohkan dua hewan dan alat geraknya. Pertama kucing. Kucing alat geraknya kaki dan kedua burung. Burung alat geraknya adalah sayap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Harman Hanif Fenzor dari kelas 8H dan saya ingin menunjukkan video gerak pada hewan. Pada video pertama, kucing tersebut bergerak dengan menggunakan kedua kaki bagian depan dan kedua kaki bagian belakang. Kucing tersebut bisa melakukan kegiatan tersebut dikarenakan kucing memiliki otot dan tulang yang kuat. Pada video kedua, ikan tersebut berenang menggunakan sirip dan gelembung renangnya. Cara ikan berenang adalah ikan menggerakkan otot tubuhnya dalam gerakan bergelombang untuk berenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Abid Ghazafir Alfitri dari kelas 8E akan menampilkan video tentang gerak pada hewan. Terdiri dari hewannya yaitu kucing dan burung. Proyeknya gerak pada kucing, bahwa kucing dengan menggunakan kaki dengan dua pasang kaki dengan cara berjalan dan berlari, sementara burung cara bergeraknya terbang dan bertengger dengan menggunakan kaki dan sayapnya. Demikian proyek yang saya buat, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Salsabila Syafiasari dari kelas 8H. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem gerak pada hewan. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan tujuan untuk melindungi diri dari predator dan mencari mangsa atau makanan. Jenis-jenis gerak pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di daratan, hewan yang hidup di dalam air, dan hewan yang hidup di udara. Adapun hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di 2 tempat, yaitu di darat dan di dalam air. Hewan bergerak dengan berbagai cara, misalnya dengan berjalan, berlari, berenang, dan terbang. Contoh hewan yang hidup di daratan adalah kucing. Kucing bergerak dengan cara berlari dan berjalan. Alat gerak yang digunakan kucing adalah kaki. Contohnya begini. Selanjutnya adalah contoh hewan yang hidup di dalam air, yaitu ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Alat gerak yang digunakan ikan adalah sirip dan ekor. Lalu, hewan yang hidup di udara adalah burung. Burung bergerak dengan cara terbang. Alat gerak yang digunakan burung untuk terbang adalah sayap. Dan yang terakhir adalah hewan amfibi. Contohnya adalah buaya. Buaya bergerak dengan cara berenang dan berjalan.
Alat gerak yang digunakan buaya adalah kaki dan ekor. Kaki untuk di daratan dan ekor untuk di dalam air. Kesimpulannya adalah jenis gerak hewan dibagi menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di daratan, hewan yang hidup di dalam air, dan hewan yang hidup di udara. Jadi, hewan yang hidup di daratan tidak dapat hidup di dalam air, kecuali hewan itu amfibi atau hewan itu bisa hidup di 2 tempat, seperti di daratan dan di dalam air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Susanto dari kelas 8D. Ingin menjelaskan alat gerak pada hewan-hewan. Gerak pada hewan tersebut adalah kaki dan tangannya yang berfungsi sebagai berjalan, berlari, dan menopang tubuhnya saat terjatuh dari ketinggian. Alat gerak hewan tersebut adalah sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang di habitatnya, yaitu laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Putra Haryanto dari kelas 8F, ingin menyampaikan sistem pergerakan hewan. Pertama, kucing. Kucing bergerak menggunakan kaki dan cara bergeraknya adalah berlari atau berjalan. Dua, burung bergerak menggunakan sayap dan kaki. Cara bergerak burung adalah terbang dan berjalan. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah hewan memiliki alat gerak dan cara berjalan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar Akbar dari kelas 8E. Saya akan membuat video tentang gerak pada hewan. Kesimpulannya adalah kucing memiliki alat gerak berupa kaki, fungsinya untuk berjalan dan berlari, dan alat gerak ayam adalah berupa kaki berfungsi untuk berjalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Suci Davini dari kelas 8E, ingin menjelaskan cara bergerak pada hewan dan alat geraknya. Kesimpulannya adalah burung bergerak menggunakan sayap dan kakinya, dan cara bergeraknya terbang dan bertengker. Sedangkan kucing, cara bergeraknya berjalan dan berlari, dan alat geraknya 2 pasang kaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karja Satifah dari kelas 8D, ingin membuat tugas IPA gerak pada hewan. Ikan bergerak menggunakan sirip. Cara bergeraknya yaitu berenang. Kucing bergerak menggunakan kaki. Cara bergeraknya yaitu berlari dan berjalan. Kesimpulannya,
kita dapat mengetahui cara gerak hewan dan alat penggeraknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini merupakan karya peserta didik berupa poster KD 4.1 kelainan dan penyakit sistem gerak pada manusia. Nah, ini merupakan penyakit poliomyelitis karya dari Arsya kelas 8D dan Ayo Cegah Osteoporosis. Berikut apa itu osteoporosis dan ayo cegah osteoporosis. Berikut penyakit rakitis dan juga penyakit polio. Kemudian karya dari Arya Satya Rafa kelas 8E yaitu penyakit fraktura dan juga ada penyakit kifosis. Mari jaga kesehatan tulang, hindari posisi duduk yang salah. Kemudian patah tulang oleh Alisa Citra Moza kelas 8G dan Arkan Farel Albi Saputra kelas 8F yaitu penyakit skoliosis. Berikut ada penyakit dystonia dan juga Almaira kelas 8E yaitu ayo cegah osteoporosis dari sekarang. Oke, di sini ada karya Laili Safira kelas 8G ayo cegah osteoporosis. Dan ini penyakit skoliosis. Berikut karya dari Nadira Berliana Putri kelas 8F, penyakit pada sistem gerak manusia skoliosis, dan patah tulang oleh Razan Muhammad Iksan kelas 8H. Berikut hindari gaya hidup tidak sehat agar tulang kuat. Dan penyakit fraktura atau patah tulang. Karya dari Muhammad Raka Atal Holi kelas 8G, mari waspadai keropos tulang, dan Fahri Hanafi, penyakit pada gerak manusia. Kemudian ada penyakit skoliosis dan juga penyakit patah tulang oleh Jihan Aida Fakhira kelas 8E. Jagalah tulangmu dengan perbanyak minum vitamin dan juga minum susu. Karya dari Kalisa Wintang kelas 8F. Dan penyakit dystonia. Kemudian di sini ada penyakit rakitis dan juga penyakit kifosis. Karya dari Naufa Istiqmal Abinaya kelas 8E. Mari kita duduk dengan posisi yang benar agar tidak terjadi penyakit kifosis. Dan ini adalah penyakit skoliosis. Ada penyebabnya, gejalanya, dan cara mengatasinya. Cegah osteoporosis sejak dini. Karya dari Raisa kelas 8G. Kemudian osteoporosis menghantui lansia. Karya dari Noval Bagas kelas 8H. Berikut ini karya dari Muhammad Tufail kelas 8G, penyakit pada gerak manusia. Kemudian di sini ada penyakit skoliosis oleh Valina Austin Anwar kelas 8E. Selanjutnya, jangan mau kena osteoporosis dan juga hindari skoliosis. Berikutnya penyakit skoliosis oleh Neisha kelas 8G dan mari tingkatkan gaya hidup sehat. Berikut ada tremor oleh Muhammad Dafa Akmal Kadafi dari kelas 8G. Mari mulai hidup sehat. Kemudian patah tulang oleh Diana Jessica kelas 8G. Kemudian ada penyakit tremor
gejala dan penyebabnya. Kemudian di sini ada Muhammad Rizky, mari kita jaga tulang kita agar sehat dan kuat. Berikutnya asam urat dan juga penyakit lordosis. Nah, ini merupakan dalam proses pembelajaran di kelas 8H membuat proyek poster penyakit sistem gerak pada manusia dan membuat video gerak pada hewan. Dan ini merupakan petunjuk atau kantong tugas juga proyek video pada gerak manusia dan gerak hewan. Oke, ayo cegah penyakit polio, warga sehat, negara maju. Demikian proyek IPA pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. SMPIT Rodatul Jannah, sajuta mantap. Santun, jujur, tanggung jawab, mandiri, takwa, prestasi. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku semuanya, demikian tadi sudah kita saksikan bersama video proyek gerak pada hewan dan poster penyakit pada sistem gerak manusia. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi pada kita semuanya untuk bisa lebih kreatif dalam berkarya di masa pandemi sekarang ini. Sukses selalu buat kita semua dan jangan lupa terapkan prokes dan 5M. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.